Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'il amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Yang terhormat ibu bapak guru yang ada di rumah dan yang saya sayangi, kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan judul pidato saya yang berjudul Indahnya Akhlak Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW tidak teladan dalam hanya kelebihan-kelebihan dan keistimewaannya saja, tetapi Rasulullah SAW teladan dalam kekurangan-kekurangan dan kekeliruan-keliruannya. Allah telah menakdirkan Rasul tidak selalu tepat tetapi selalu benar. Apakah Rasul selalu benar? Ya, Rasul selalu benar karena dia tidak pernah mengajarkan kita kepada hal yang batil. Apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Jika seseorang melakukan kesalahan dan ingin dimaafkan oleh Allah dan masih dalam jalannya Allah, maka caranya adalah ia harus meneladani sifat Nabi. Nabi pernah melakukan kesalahan, tapi Nabi mau memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki dirinya, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Dalam diri Nabi Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah. Di sini kita akan menjelek-jelekan Nabi, tapi kita belajar bagaimana Nabi lapang dada, besar hati, dan membuat kita kagum kepada Rasulullah SAW. Jika kita dinasihati orang lain, kita harus terima. Jika perlu, kita berterima kasih dan kita belajar untuk menjadi uswatun hasanah. Ia makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak-akhlak hambanya. Orang yang bertakwa meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Jika ada seorang yang hafal ayat semua Nabi, tapi ia tidak meneladani sifat Nabi, maka orang itu hanya berwawasan luas saja tetapi tidak meneladani sifat Nabi. Seharusnya kita harus meneladani sifat uswatun hasanah Nabi, bukan hanya sekedar menghafal ayat-ayat Nabi tetapi tidak meneladani sifat Nabi. Kesempurnaan akhlak Nabi ditunjukkan melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Banyak sekali ayat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur dan menyindir Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik yang sempurna akhlak dan kepribadiannya. Sejarah mencatat belum ada seorang pun yang sifat dan kepribadiannya sebaik Rasulullah SAW. Sebab itu pula Allah memberitakan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan Nabi sebagai satu-satunya teladan dalam kehidupan segenap manusia dalam upaya menyelenggarakan kehidupan yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah meskipun pemimpin umat manusia yang hebat, manusia sempurna dan kekasih Allah, namun Nabi tidak pernah menafikan sifat kemanusiaannya yang biasa berlaku salah dan lupa. Sungguh, Rasul sangat tawadhu, rendah hati, dan terhadap siapapun. Akhlak Rasulullah SAW seharusnya menjadi suri teladan bagi kita, karena kepribadian beliau dengan seizinnya telah berhasil dan membawa masyarakat jahiliyah menghijrahkan diri mereka masuk ke kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jika kita ingin melihat sifat-sifat Nabi, lihatlah Al-Quran, karena nilai-nilai mulia yang terdapat dan diterjemahkan di Al-Quran oleh Rasul adalah kepribadian Nabi.
Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa Rasulullah SAW adalah sosok public figure yang banyak dibicarakan oleh manusia sejagat raya ini. Sosok mulia yang tidak memiliki aib, baik dari sisi lahir maupun batin pun begitu. Tak jarang kita mendengar klaim-klaim negatif terhadap kepribadian Nabi. Bahkan dari golongan yang mengaku paling religius terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kesimpulannya adalah jika kita melakukan kesalahan tanpa disengaja dan kita ingin masih di jalannya Allah dan meminta maaf kepada Allah, ingat Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan dan Nabi mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya ke jalan Allah. Karena Nabi memiliki sifat yang tidak sombong, tidak gengsi, rendah hati. Dan jika ada orang yang menegur kita, menasihati kita, maka kita menerimanya, dan kita jika perlu kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena dia telah menyeret kita ke jalan yang lebih benar. Baiklah, sekian pidato dari saya. Semoga kita dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit. Dan jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.